Jadi ada satu metode dari Korea sana Pak ya, itu namanya JADAM, dan dia itu menjelaskan tentang apa itu JMS atau JADAM Microbial Solution. Nah, dalam JADAM Microbial Solution itu kita mengambil bakteri atau mikroorganisme yang ada pada tanah humus, entah itu yang di akar bambu misalnya atau akar pepohonan besar misalnya seperti itu, kemudian kita masukkan ke dalam entah itu kain atau kaos kaki misalnya Pak ya. Kemudian kasih kentang, kemudian kasih sedikit garam supaya ada kadar mineralnya, kemudian difermentasi selama 1 hari. Ketika muncul buih-buih maka mikroorganismenya itu udah larut katanya dalam air tersebut. Nah, menurut Pak Budiono sama nggak proses kita pengembangbiakan mikroorganisme di tanah humus itu sendiri untuk diaplikasikan ke lahan dengan metode yang Pak Budiono tadi sebutkan, Pak? Ya, jadi kurang lebih saja karena bahan sumber intinya kan sama. Dan saya sudah mulai tahun 2001 Mas mengembangkan cara ini. Jadi waktu itu kita kasih nama CMLS, Kultur Mikro Lokal Spesifik. 2001. 2001. Jadi JADAM tahun berapa? Iya. Saya 2001 sudah ini, hanya saya tidak punya kemampuan untuk sekarang kan sudah ada YouTube, ada sampean ini ya. Jadi nanti audiens bisa memahami lah. Jadi CMLS itu dengan JADAM itu kurang lebih saja. Hanya kalau JADAM mungkin kan dari Korea, ya mungkin dengan kondisi tanah di sana, sehingga perlu dikasih garam. Kalau di tanah di kita kemungkinan tidak usah garam. Kalau yang saya lakukan itu cukup tadi 1 drum 200 liter, kita kasih 1 timba tanah kita, langsung kita masukkan aja. Kita kasih air kelapa, 1 drum itu kita kasih 1 sampai 5 liter. Kalau mudah kita cari air kelapa di pasar itu, yang kelapa tua itu, daripada dibuang. Nah, itu sudah kaya akan mineral. Tidak hanya kalau garam kan NaCl. Cl-nya ini malah ada apa ini? Tapi kalau air kelapa itu sudah NaK, Mg, Zn, Cu lengkap. Asam-asam organiknya juga lengkap, bahkan ada JPT-nya. Itu sama kencing sapi atau kalau di Batu itu kan banyak kelinci. Jadi itu kita kasihkan 1 sampai 5 liter juga. Jadi kita tidak kalah dengan Korea. Kita itu 2001 sudah kita kembangkan. Berarti kita nggak perlu ya sebetulnya menambahkan garam berarti Pak ya? Sebenarnya kalau Indonesia kan sudah kaya mineral Mas, ya kan? Kalau di Korea mungkin tanahnya kan tahu sendiri. Saya pernah ke Thailand itu aja tanahnya ya kayak pasir, ya tanah uruk pasir itu kayak gitu. Nah, makanya mereka perlu mineral. Loh, kita mineralnya banyak gunung apalagi. Tapi prinsip kerjanya insya Allah sama. Hanya sumber bahannya ini kenapa tidak kalau di tempat kita ini sudah kayak ini ya, jangan-jangan kayak pupuk tadi sudah lebih ditambah lagi malah dari racun. Memang tidak saat itu rusak, tapi berjalannya waktu tahu-tahu baru ketahuan. Ya. Berarti kalau lebih mendingan daripada kita ngasih mineralnya dalam bentuk garam, mending dalam bentuk air kelapa. Air kelapa itu, dan itu banyak itu, cukup itu. Kita sendiri aja kalau lagi loyo, air kelapa jangan gula, sehat lagi. Nah, apalagi mikro. Ya kan? Tapi kalau soal karbohidratnya gimana Pak? Perlu nggak juga Pak? Ya. Kan kayak kentang tadi kan? Ya. Sebenarnya karbohidrat itu kan komponen polisakarid ya. Nah, kita kan ada tadi nanas. Kemudian asam-asam organik yang siap asupan itu malah kayak infus yang di air kelapa tadi. Kalau dia sudah terfermentasi, mereka menjadi lebih sederhana lagi dan siap dilahap oleh mikro kita. Nah, kalau gula tadi itu sebagai karena ini 1 drum 200 liter, jadi perlu ditambah lah nanti karena perkembangan dia Mas 1 detik itu bisa 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 10. Nah itulah dengan bahan-bahan tadi yang mulai yang sederhana sampai yang agak kompleks yang sudah organik tadi, termasuk bisa juga teman-teman sobat tani tambahkan itu daun-daun yang mudah hancur ya, di samping dia suplai nitrogen, dia juga masih banyak itu namanya sakarit-sakarit di daun-daun tadi yang terurai tadi. Ya. Tadi kan kita berbicara soal bagaimana menyembuhkan tanah yang rusak, kita sembuhkan, kita kembalikan lagi supaya sehat gitu Pak ya. Nah, misalnya nih kita sudah berhasil menyaringkan tanah kita
terkadang kayak gini Pak, anggaplah misalnya uang Pak ya. Uang itu kalau cari duit gampang, tapi gimana caranya mempertahankan uangnya itu yang susah kan gitu Pak. Nah sama juga mungkin dengan tanah. Oke lah kita kan tadi Pak Budiono ceritakan bahwa ada beberapa metode dan cara mengembalikan tanah yang rusak kembali sehat. Nah mungkin yang jadi masalah adalah bagaimana mempertahankan tanah itu supaya tetap sehat. Nah itu gimana Pak? Ya. Jadi kita harus lihat dulu Mas ya, peta dari lahan kita, dalam artian kita harus tahu betul di dalam lahan kita itu dan apa yang mau kita tanam di dalamnya. Jadi misalnya gini, kalau lahan kita itu katakan sehat awalnya, padi, berarti unsur yang diambil oleh padi itu saja yang diambil. Nah, otomatis kan berkurang. Sisi lain ada bahan yang tidak diambil. Yang kemarin tidak racun, sekarang jadi racun karena jumlahnya di atas ambang. Nah, makanya diarahkan kan untuk tumpang sari ataupun bergilir waktu rotasi tanaman. Nah, itu harapannya supaya nanti imbang, yang diambil padi tidak melulu padi, tapi kacang nanti ganti yang diambil kacang, kan berbeda yang diambil padi tadi. Ini yang membantu menyeimbangkan, mempertahankan kesuburan tanah kita. Terus yang kedua, sebenarnya mudah juga Mas, kita mempertahankan tanah itu. Apa yang diambil oleh kita, kembalikan lagi. Kayak jerami, ya. Jerami itu salahnya teman-teman gini. Selesai panen jerami diler, langsung dibajak. Ya masalah. Seminggu langsung ditanami. Masalah kedua. Makanya kan tanaman kita padi umur 2 minggu 3 minggu kayak, Pak padi kita kok asem-aseman Pak ya. Nah ini yang menyebabkan apa? pH drop. pH drop dari mana? Dari fermentasi yang lagi berjalan tadi oleh jerami. Itu masalahnya. Iya. Nah, supaya tidak terjadi gitu, jerami ini oke, kita kumpulkan, terus kita bikin arang di kebun aja, nggak usah kita angkut-angkut, biayanya nanti tambah lagi. Jadi kalau kita di lahan, di pinggir itu ada bedengan, ada kalau di daerah rawa itu kan ada surjan. Kita gali aja 0,5 meter, nanti panjangnya seberapa, kita ngikuti dari volume atau jumlah jerami yang kita mau buat arang tadi. Ya, kita masukkan situ, ketinggian maksimal 80 cm. Setelah itu kita tutup tanah, kemudian tanah ini ya kurang lebih 20 cm lah kita tutupkan. Supaya nanti tidak ada keluar asap yang keluar, karena asap ini juga manfaat Mas. Tadi saya sudah tunjukkan kan ada asap cair, itu untuk pelarut pestisida, herbisida, dan juga untuk bahan pengental karet itu. Nah, kembali kepada tadi, akhirnya apa? Kalau ini sudah jadi arang, tinggal kita kembalikan lagi ke lahan. Terutama karbon tanah ini jangan sampai kurang. Itu. Karena kalau kita bakar terbuka dari CO2 karena dia reaksi dengan oksigen kan naik. Sedang di sini tadi dia terkungkung oleh tertutup ya pembakaran tadi itu, sehingga oksigennya kurang. Nah, itu yang diharapkan bisa kembali lagi. Terus apa lagi? Sekam. Nah, kita arengkan lagi, kembalikan lagi. Nah, dan itu cara membakarnya tidak boleh sampai abu. Kenapa abu? Karena ada oksigen tadi. Nah, jadi harus tetap hitam. Nah, kemudian cara kedua, jadi dimakankan sapi kita, jerami tadi. Nanti kotorannya kembalikan lagi. Sehingga apa? Sehingga seolah-olah kita hanya ngambil berasnya. Ya. Dan sampean harus ketahui juga bahwa sebenarnya dalam proses padi atau beras yang kita ambil, unsur dari tanah itu sebenarnya hanya 0,25% sampai 0,5% saja yang diambil. Loh Pak, kan kita panen sampai 8 ton, 10 ton, itu hanya 0,25% sampai 0,5%. Yang 99,75 sampai 99,5% itu dari udara dan air. Ingat proses fotosintesis, CO2 tambah 2O, matahari, ada proses di sini. Nah, padi, ini beras kita padi ini. Nah, itu. Jadi sebenarnya
pupuk ini kita sudah ketahui Mas dengan rumusan tadi. Kita sebenarnya harus mengembalikan nutrisi ke tanah kita berapa sih? Ya, 1 kalikan katakan 0,5% kali jeraminya berapa yang kita bawa keluar. Terus beras atau gabah tadi kita panen berapa yang kita bawa keluar. Ya udah itu yang kita kembalikan. Nggak usah 99% tadi karena itu ada di udara dan air. Begitu Mas. Itu insya Allah nanti tanah kita akan rate bagus, seimbang, makin lama makin semakin bagus gitu. Dan penggunaan kimia berkurang. Dan kami alhamdulillah ini salah satu contoh Mas yang sudah kita bikin dan untuk menghemat penggunaan pupuk, apalagi pupuk sekarang lagi langka. Nah, ini bisa Mas Rizal lihat. Ini kan urea. Kalau urea langsung kita tebar, 70% hilang sebelum dimanfaatkan oleh tanaman. Ini urea biasa nih Pak, urea. Iya, urea biasa. Terus dikasih biochar berarti. Biochar. Supaya apa? Supaya merangkap nitrogen. Saat kita tebar ini tidak langsung lari dia. Biocharnya yang udah digiling bagaimana? Nah, ini biocharnya bisa dari tongkolnya jagung kita. Ini. Nah, dari ini. Ini tongkol jagung kita bikin areng dan kita bubukkan. Nanti caranya kalau untuk urea, ini 1 bagian, ureanya 3 bagian. Tapi kalau untuk NPK Mas, kalau NPK dia ini contoh ini silikat. Padi yang gampang roboh. Itu kekurangan silikat. Nah, itu kita dapat. Misalnya kalau pembakaran, Pak kok ada yang putih jangan dibuang. Itu silikat. Nah, silikat ini kita tambahkan nanti dengan POC yang kita sudah bikinkan itu. Nah, nantilah dari NPK silikat. Karena POC-nya itu sudah kaya akan NPK. Gitu. Nah, dengan cara seperti ini, sisi lain kita menghemat penggunaan pupuk, sisi lain juga kita tidak merusak tanah. Gitu. Karena apa? Biocharnya sendiri menjadi faktor pembenah. Kalau di tanah itu sempat ada racun, nanti mengganggu mikro teman-teman kita, ya biologi tanah kita, sama dia dilawarkan, dinetralkan racun tadi. Berarti kembali Pak, tadi kan saya menangkap hal yang menarik. Yang pertama soal rotasi tanaman. Terkadang dalam mindset petani itu kan rotasi tanaman itu memutus siklus hama. Tapi ternyata bukan cuma sekedar memutus siklus hama Pak ya, tapi menstabilkan unsur hara dalam tanah Pak ya berarti. Artinya di sini kan selama ini kita mindset bahwa yang namanya rotasi tanaman itu memutus siklus hama dan penyakit. Padahal itu tadi kan menjaga keseimbangan itu tadi. Keseimbangan tanah. Supaya unsurnya tadi tidak hanya unsur NPK atau yang lain diperlukan padi. Tapi kacang tanah perlu MO, moldium, juga dia perlu ZN, seng. Padi mungkin kurang. Betul. Ini supaya tadi tidak nongol. Kalau udah nongol kan jadi racun. Betul. Karena racun itu kan di mana unsur itu keberadaannya pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Nah, itulah racun. Bukan berarti racun itu dari unsur lain, ya makanan kita yang disuguhkan tidak tepat waktu dan dalam jumlah yang berlebihan. Itu racun. Lalu bagaimana Pak dengan lahan-lahan yang tidak memungkinkan untuk rotasi Pak? Sebagai contoh misal di Barabaya sendiri kan misalnya ini tahun ini kan padi. Kemudian kita sebetulnya mau tanam kacang tanah, cuman kan karena hujan terus akhirnya kan nggak memungkinkan kacang tanah. Nah, bagaimana dengan kondisi lahan seperti itu Pak? Maksudnya apakah lebih mending tetap tanam padi ataukah mending gak usah tanam sama sekali dulu untuk memulihkannya? Saya kasih solusi. Kalau tergenang terus, feeling kita kan langsung siapa yang tinggal di situ? Ya kita bikin aja mina padi. Jadi ikan itu nanti juga sebagai komponen yang akan menetralkan tanah itu. Lalu kalau gulma gimana Pak? Maksudnya kan contoh misalnya kan lahan di sana memang nggak tergenang kan, tetapi karena hujan becek terus kan nggak mungkin kacang hijau bisa ditanam Pak. Nah, otomatis kan gulma nih tumbuh di sana. Apakah gulma itu juga membantu nih menetralkan keseimbangan unsur hara dalam tanah Pak? Ya, jadi gini, kalau gulma itu nanti kita kembalikan dalam posisi sebelum dia berbunga, itu akan jadi kompos.
Tapi kalau dia berbunga itu akan jadi masalah. Karena satu akan tumbuh lebih dari 100 karena dari bunga-bunganya itu ada biji. Nah, jadi saran saya kalau misalnya dia berkesempatan tumbuh, jangan sampai dia menjadi biji. Itu mungkin beberapa solusi yang bisa sobat tani lakukan ya. Jadi tidak harus seperti ini, lihat kondisional aja. Dan lagi rumput tadi bisa juga kasih makan ternak, kotorannya kembalikan lagi ke situ. Yang penting jangan sampai biji. Lalu nih Pak, dari keseluruhan obrolan kita tadi, apa sih kira-kira tips yang mungkin Pak Budiono ingin sampaikan ke sahabat tani semuanya supaya lahan pertanian kita tetap terjaga sehingga pertanian kita tetap bisa mandiri gitu Pak? Ya, saya hanya berpesan aja kepada sobat tani di dalam pengelolaan lahan kita harus menerapkan konsep pertanian ramah lingkungan. Memang kita belum bisa menghindari total langsung kimia dalam waktu dekat, tapi harus berkurang dan sambil kita amati. Ini kita kurangi, produksi kok stabil ya, kurangi lagi. Terus sampai pada titik keseimbangan yaitu. Jangan langsung kaget gitu ya. Iya, nanti yang disalahkan kita nanti. Jadi harus strateginya seperti itu. Jadi kalau pengalaman saya Mas, kalau udah kita terapkan apa yang tadi kita bahas, musim pertama yang baru kita terapkan aja, insya Allah 20% sudah bisa dikurangi. Ya, apalagi dengan konsep ini tadi. Arang tadi. Ya, jadi urea berjaket. Nah, itu malah pupuk ini seperempat hektar ini. Saya hanya memupuk 10 kilo 2 kali. Berarti kan hanya 20 kilo. Sampai panen. 20 kilo. Padahal secara logika kalau seperempat hektar, 1 hektarnya itu 400 kilo, berarti 100 kilo. Saya hanya 20 kilo. Nah, itu pun saya bagi 20 kilo itu karena setiap minggu saya kocor. Berarti setiap minggu saya paling hanya sekitar 3 kilo dalam bentuk adonan campuran tadi dengan VOC, dengan NPK tadi. Nah, kita kocorkan. Ya alhamdulillah nanti kita bisa sorting nanti kondisi tanamannya, jadi tidak mengecewakan lah meskipun pupuknya itu sudah 80% berkurang. Oke, ini ngapain nih Pak? Ya ini Mas ya, kita mau menghemat pupuk ini ceritanya. Jadi sementara pupuk kan mahal, langka, itu pun belum tentu kandungannya, nutrisinya seperti yang kita harapkan. Nah ini kita mau membuat namanya NPK Biocat. Itu bisa ngehemat 70% Mas. Wow. Sekarang harga urea 13.000 yang non subsidi. NPK itu sudah 21.000. Betul. Kalau kita bisa ngehemat 70%, wow. Oke. Sekarang kita mau praktek.